ada penyesalan saya satu. Sebenarnya ada hal penting sekali yang saya lewatkan. Apa itu? Nah, itu pada saat yang terakhir itu ya, yang Edi Praitno itu ya, yang dengan tidak tahu malunya datang bertanya soal Ibu Yesus ya, Maria Magdalena itu ya. Saya tanya Bapak Esra Soru, waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Tapi bukan itu yang mau saya soroti. Dia kan datang dengan membawa surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa yang berisi perkataan atau penjelasan bahwa sebenarnya bukan Isa atau yang mereka anggap Yesus itu yang disalibkan, tapi orang lain yang diserupakan, lalu Allah mengangkat Isa sehingga Isa tidak jadi disalibkan. Nah, yang saya sesalkan itu apa? Mestinya begini. Pada waktu dia ngomong semacam itu, saya akan suruh dia untuk, Pak, tolong Bapak bacakan surat An-Nisa di sini. Nah, lalu dia akan bacakan kan. Nah, setelah dia baca, saya akan tanya, Pak, menurut surat An-Nisa Al-Quran Anda itu Yesus disalibkan atau tidak? Nah, dia baru habis baca, pasti dia akan bilang, ya, Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, lalu tadi Pak Kainama itu berkata bahwa Yesus disalibkan hanya tidak mati. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Al-Quran An-Nisa yang benar atau Kainama yang benar? Kalau An-Nisa benar, maka semua omongan yang Kainama bahas dari awal bahwa Yesus tidak mati, semua omong kosong. Dan kalian semua di sini sedang mendengar satu penipuan dari Kainama yang melawan Al-Quranmu sendiri. Tapi kalau kalian setuju dengan Kainama, maka kalian harus terima bahwa Al-Quranmu salah. Pilih mana? Nah, mestinya saya sodok begitu di leher dia, tapi saya sesalkan itu terlewatkan ya. Ya. Pak Pendeta jangan marah. Ya Pak Pendeta. Pak Pendeta, maaf ya. Lalu ada syekh kita di bawah. Tadi waktu dibilang Ustadz K, Yesus disalib, Ustadz K ngangguk. Tadi waktu dibilang Ustadz K, Yesus disalib, Ustadz K ngangguk. Itu berlawanan dengan akidah. Saya ngangguknya untuk apa? Gitu. Nah, setelah dia baca, saya akan tanya, Pak, menurut surat An-Nisa Al-Quran Anda itu Yesus disalibkan atau tidak? Nah, dia baru habis baca, pasti dia akan bilang, ya, Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, lalu tadi Pak Kainama itu berkata bahwa Yesus disalibkan hanya tidak mati. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Al-Quran An-Nisa yang benar atau Kainama yang benar? Kalau An-Nisa benar, maka semua omongan yang Kainama bahas dari awal bahwa Yesus tidak mati, semua omong kosong. Dan kalian semua di sini sedang mendengar satu penipuan dari Kainama yang melawan Al-Quranmu sendiri. Tapi kalau kalian setuju dengan Kainama, maka kalian harus terima bahwa Al-Quranmu salah. Pilih mana? Nah, mestinya saya sodok begitu di leher dia, tapi saya sesalkan itu terlewatkan ya. Ya. Nah ini dia. Pada saat itu setelah tubuh diturunkan, lalu dibalur dengan 50 kati. Bible tulis 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. Ini saya bahagia banget baca ini. Dibalur tubuh antua tuh yang mulia tuh, dibalur tutup 30 kilo kawan. 30 kilo obat ramuan 30 kilo. Sekali lagi ada dokter di sini. Preula itu adalah selaput cairan yang berada di dinding rusuk. Jadi sebetulnya tombak itu yang dibawa oleh Longinus itu, dia tidak masuk sampai di lambung. Dia menusuk, dia merobek selaput membran yang namanya preula yang ada di bawah iga rusuk. Pecah itu keluar lalu kena ke mukanya Longinus. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama para saudaraku tersayang yang aku hormati, para pendeta dan ahli teologi, Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur kosong. Kenapa? Karena antua sudah sembuh. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan.
Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan. Muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Coba buka, Pak. Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong nggak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Ini Pak. ya. Anisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? Ya. 20:15. Yang di taman itu. Ya. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti Anisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ya, Mohon tenang kembali para audiensnya. nah ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 tuh siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya. Nah, nama Maria di Alkitab tuh ada banyak, ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10. Ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25. Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6. Ya, jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayanan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang
ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab ya, saja. jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Alkitab ini. Terjemahan lama. Persis di bawah nih. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, "Hai perempuan, hai perempuan." Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus. Baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan, makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat 20-21. Filipi 3, 20-21. Ya. 20-21. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik, dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Ya, selesai, pas. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.